Siomay, tentu Anda sudah pernah menyantapnya atau jangan-jangan ini jadi salah satu kudapan favorit Anda. Di Indonesia, siomay yang satu keluarga dengan dimsum ini biasa disajikan lengkap dengan bumbu kacang, kecap dan juga saus sambal. Dan sore ini kami akan mengajak Anda melihat kesibukan pengusaha siomay tradisional di ibu kota. Mulai dari berbelanja aneka bahan sampai mengolahnya menjadi siomay siap konsumsi. Bang, abang bawa dulu bang. Mental saya belum berani. Siapa yang tidak mengenal hidangan satu ini? Yap, siomay. Camilan ini memang tergolong mudah ditemui, baik di rumah-rumah makan sampai di permukiman padat penduduk. Salah satu sentra produsen siomay di Jakarta yang telah eksis sejak tahun 90-an berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sehari, satu pedagang siomay bisa menjual sekitar 200 sampai 400 butir siomay. Walau biasa ditemui sore hingga malam hari, kesibukan pedagang siomay ternyata sudah dimulai sejak subuh loh. Begini nih ceritanya. Sering beli-beli aja yang lewat. Bang Dek, pulang ibunya sekalian kan. Selamat datang di segmen Saya Menjadi. Ini agak ngantuk karena sudah dari jam 4-an tadi siap-siap. Ini lagi belanja dulu di pasar. Dan untuk mendapatkan siomay yang segar dan enak, bahannya harus yang segar juga dan dibelinya setiap hari. Jadi tiap hari begini, rutinitasnya tukang siomay. Kita akan belanja beberapa bahan untuk membuat siomay dan aneka camilan pelengkap. Telur jadi salah satu favorit. Total 10 kg telur kami beli pagi ini. Nah, siomay tentu tidak lengkap tanpa ikan. Walau identik dengan ikan tenggiri, tapi bila di pasar ikan tenggiri sedang tidak tersedia, ada banyak alternatifnya. Ya, cocoknya ya tetap aja tenggiri sebenarnya sih. Cuma selain tenggiri paling tuna, marlin, sama gitu aja. Kalau lele tawar misalnya. Ya bisa, cuman tawar. Rasanya nggak ini. Lanjut kita belanja kebutuhan lain. Oh, dia campur ayam Pak De? Minyaknya, minyak ayam, bukan ayamnya. Minyaknya aja? Ya. Kenapa? Kalau siomay terus pakai minyak ayam biar rasanya tuh empuk, Gurih. halus, gurih gitu. Tapi campuran untuk siomay belum selesai. Beli juga udang rebon ya. Meski berukuran kecil, udang rebon memiliki rasa yang sangat gurih. Ini membuat aroma khas siomay ikan akan menjadi semakin kuat. Selain siomay dan telur, kita juga membeli beberapa kilogram tahu putih, tahu goreng, pare, kol, serta kentang. Oke. Udah sampai terang dan ini udah ready semuanya. Semua bahan-bahan yang akan kita bikin jadi siomay. Nah ini dia. Ada puluhan gerobak. Permisi. Tidak hanya berdagang, para pedagang siomay di sini juga mahir membuat aneka siomay yang akan dijual siang nanti. Makanan yang ada dalam satu piring siomay yang paling jadi favorit ya, apalagi kalau bukan si siomaynya. Dan ternyata bumbunya banyak. Ada bawang merah, ada garam, ada ketumbar, dan ada juga udang rebon, sama tadi itu dikasih daun bawang. Bumbu tidak boleh pelit agar rasanya enak. Dan semuanya agak-agak kasar aja ya, supaya tetap ada teksturnya ketika dikunyah. Untuk mencampur tepung tapioka dan tepung sagu menjadi kalis, gunakan air kaldu dan minyak ayam. Jangan air biasa. Agar praktis, ikan direbus bersama dengan jeroan dan kulit ayam yang telah dicuci bersih. Kalau misalkan nggak pakai yang airnya ini nih, kaldunya sama yang udah kecampur dengan minyak, ini tetap enak atau gimana nih? Ya tetap enak, cuma jadi lengket, nggak terlalu, nggak bisa apa namanya, susah untuk jadi alot. Oh jadi kurang kenyal? Kurang kenyal, benar. Agar daging ikan serta jeroan ayam terasa di setiap gigitannya, cacah sampai berukuran kecil seperti ini. Perbandingannya itu biasanya sih 50-50 ya, dalam artian kalau pakai ikannya misalkan 10 kilo ya ayam dan jeroannya juga kurang lebih 10 kilo. Kalau mau pakai ikan semua juga bisa.
Sebelum dicampur dengan tepung terigu dan tepung sagu, aduk dahulu bumbu dasar sampai merata. Loh. Ini apa, Pak? Mie Loh, kok biar tambah empuk. Loh, tenan. Oh alah. Oh, pas briefing nggak ada omongan pakai mie, mendadak saya juga kaget. Monggo, Pak. Hah? Oh, jadi setiap somai yang saya makan itu biasanya Ada yang pakai mie dan pakai labu. Ada yang pakai kita pakai mie aja. ada yang pakai mie, bisa pakai labu. Biar menambah. Ya kenyal, biar kalau Terakhir, masukkan tepung sagu dan tepung tapioka. Ini harus betul-betul rata ya, agar rasa satu siomay dengan siomay lainnya sama. Tekstur yang diharapkan untuk membuat somai yang biasa kita temui di abang-abang gerobakan yang seperti ini nih, tidak terlalu encer tapi tidak terlalu kental juga. Masih ada teksturnya sedikit. Sekitar 6.000 siomay dan pelengkapnya dibuat pagi ini dan akan dijajakan oleh 20 orang pedagang. Pernah nggak sih waktu lagi bikin terus gagal dan karena apa gitu? Pernah gagal? Pernah. Iya. Itu gimana ceritanya tuh waktu itu? Ya, karena salah ini biasanya salah apa namanya bahasanya ya, salah ukuran, salah takaran. Kalau kita belum menjiwai ya kan, belum tahu persis ukurannya salah, jadi diaduk dimasak nggak matang gitu. Lanjut kukus siomay hingga matang. Kira-kira gimana nih ya rasanya? Hitam putih, agak di rasa somai yang telah dicampur dengan berbagai ramuan kalau kata bapaknya. Kenyalnya pas, bumbunya dapet, gurihnya ada dari, kalau dirasa-rasa berasa nih ada udang ebinya. Tapi yang saya paling suka nih teksturnya nih ya. Tuh. Kenyal pas ditarik, tapi tidak terlalu susah ketika digigit. Pak Mau nyobain ngangkat nih. mantap. Selain siomay, kol juga jadi salah satu sajian yang paling laris. Kol yang telah dipisahkan hingga bentuk lembaran, kemudian direbus dalam air mendidih hingga matang. Setelah itu kol digulung dan ditekan kuat hingga berbentuk seperti ini. Kol yang berantakan digulung dulu. Nanti setelah itu tinggal digulung sama kol yang masih berbentuk utuh seperti ini. Kita lanjut goreng pare. Ada beberapa tips biar pare nggak pahit. Salah satunya adalah nanti di bagian tengahnya ini nih dibuang. Tapi buangnya nanti aja. Kalau bikin dalam jumlah yang banyak, ngebuangnya pas udah matang si parenya. Karena kalau sekarang lebih memakan waktu. Jadi pas udah empuk baru kita buang. Masukin, Pak. Kalau mau kadar pahit dalam pare berkurang, bisa ditambah garam dalam proses perebusan. Setelah 5-10 menit, tiriskan pare dan buang bagian tengahnya. Dan ini dia kunci kelezatan siomay di sini. pegel juga ya, Bumbu Pak. kacang. Kita giling kasar dulu ya. Kalau dikit sih nggak berasa segitu banyak. Cuman Pak, ini buat aku dulu. Boleh tukeran dulu, Pak. Ada lemes. Gantian. Kayak saya paling baru mungkin 2-3 kilo itu. Monggo, Pak. Silahkan. Setiap hari setidaknya 12 kg kacang tanah diolah menjadi bumbu kacang siap konsumsi. Setelah halus, masak kacang bersama dengan garam, gula, dan sedikit lada. Lihat kan ini nasi. Untuk membuat rasa manis khas bumbu kacang, tambahkan gula merah secukupnya. Terakhir, tambahkan ubi yang telah dimasak dan dihaluskan. Nantinya nih, tekstur bumbu kacang akan menjadi kental dan lembut ketika disantap. Matahari perlahan mulai meninggi. Beberapa pedagang siomay sudah ada yang berangkat berkeliling menjemput rezekinya hari ini. Kalau saya, wah, isi perut dulu dong ya. Nah, ini sebelum berjualan kita icip-icip dulu ya. Ini persomayan yang udah pakai bumbu kacang komplit. Makan, Pak ya? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Makan. Pakai bumbu kacang lebih sedap. Lebih asli, somaynya. Sama tradisional ya. Kenyalnya dapet, bumbu kacangnya juga gurih. Memang juara bumbu kacang sih ya.
Rute berjualan masing-masing pedagang ini berbeda-beda. Ada yang berjualan di sekitar kawasan Kemayoran, namun ada juga yang sampai kawasan Sunter, Jakarta Utara, bahkan Manggarai, Jakarta Selatan. Bos, sampai bos. Muter ya. Sesama temen. Jangan, itu yang tadi bikin bareng kita. Waduh, saya ini begitu kepayahan menjaga keseimbangan gerobak yang saya bawa. Kalau tidak hati-hati, bisa tersenggol kendaraan lain. Ini kalau jualan di jalan raya begini nih. Ntar ada truk. Aduh. Ngeri. Bang, abang bawa dulu bang. Mental saya belum berani. Sekitar setengah jam berkeliling, akhirnya ada juga pembeli yang membeli dagangan kami. Favoritnya apa nih? Ya somai. Somainya. Sama sama kacangnya itu loh yang bikin enak. Pakai jeruk limonya tuh lebih enak. Sedep ya. Kalau jajanan somai gini favoritnya ente apa, Po? Oh, somai, otak-otak, tahu. Favoritnya. Udah masuk dua bang. Kalau jajanan gini emang langganan. Langganan ada, kadang sore juga ada. Anak juga doyan. Beberapa pedagang somai tidak jarang berjualan hingga tengah malam. Sebab dagangan ini hanya mampu bertahan selama sehari. Karena tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Kalau saya terus terang nggak pernah kejadian apa-apa. Yang paling kejadian cuman ban bocor doang udah. Kalau saya, tapi kalau masalah teman, saya pernah dengar, ya pernah keserempet, cuman udah diganti gitu. Yang pakai gerobak, itulah yang gerobak pakai dorongan yang besar itu. Oh, yang coklat itu. Iya, itu memang pernah itu. Berkutat dengan bisnis siomay selama puluhan tahun membuat Damuri, sang pionir siomay gerobak di kawasan Kemayoran ini telah melalui beragam hal. Misalkan kalau penjualnya ya kan keliling di jalan, bisa dihipnotis orang, diminta duitnya, diminta HP-nya, ya kan, bisa ditodong, gitu kan. Bagi penjualnya ada sayanya di rumah yang menyediain, juga ditipu sama pedagangnya, ya kan. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, tapi perjalanan saya masih panjang. Target hari ini 300 buah siomay dan pelengkapnya akan terjual. Nah, ada yang tertarik berdagang siomay seperti saya? Harus ulet dan sabar, terutama ketika berdagang dan menanti pembeli memanggil kita. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.